Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, di sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala di majlis dari majlis ilmu, yang mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita dengarkan menjadi sebab datangnya rahmat dari Allah dan sebab tergeraknya hati seseorang untuk bertaubat kepada Allah dan setelahnya beramal saleh. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini judul kajian kita mengenai bahwasanya keikhlasan seseorang merupakan solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam permasalahan dunia maupun dalam permasalahan agamanya, yang mana kebanyakan dari manusia berikhtiar, berusaha, tetapi lupa bahwasanya ikhtiar dan usaha terbaik adalah mengikhlaskan niat, mengikhlaskan an-niyah. Yang mana ikhlas niat seseorang adalah sebab utama datang pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Shad ayat ke-82 sampai ayat ke-83, qala fa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Maka iblis mengatakan, demi kekuasaanmu, demi kemuliaanmu, la'ughwiyannahum ajma'in, sungguh kata iblis, aku akan berusaha membuat manusia tersesat ajma'in, seluruhnya. Jadi janji iblis adalah membuat manusia tersesat, dan kadar tersesat manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang parahnya dan ada yang paling parahnya, dan kadar kesesatan manusia sesuai dengan kadar dari keikhlasan dan keimanan yang ada dalam hati manusia tadi. Kemudian iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, akan kusesatkan seluruh manusia kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang mengikhlaskan ibadahnya, mengikhlaskan segala sesuatu yang dia miliki lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita perhatikan keikhlasan kita masing-masing. Jikalau waktu kita, hari-hari kita, ibadah kita belum 100% karena Allah, maka di sana masih ada ruang untuk iblis menyesatkan seseorang.
Semakin kuat keikhlasan seseorang, semakin lemah godaan iblis dan semakin mengecil kesesatannya. Dan semakin seseorang jauh dari keikhlasan, maka semakin besar peluang iblis untuk menggodanya dan menyesatkannya. Maka penting sekali kaum muslimin, sebelum kita melakukan aktivitas dunia ini, sebelum kita melaksanakan kesibukan dunia, kita koreksi niat kita lebih utama. Yang paling utama, bangun tidurnya kita koreksi niat kita. Sudahkah niat kita bekerja hari ini karena Allah? Sudahkah makan kita hari ini karena Allah? Sudahkah ibadah kita hari ini karena Allah? Maka jika belum karena Allah, maka di sana ada ruang, ada jalan untuk iblis menggoda manusia dan menyesatkannya. Maka kalau ditanya misalnya 12 jam ataupun 24 jam, berapa jam yang niatnya karena Allah? Kalau dikatakan hanya karena Allahnya hanya 1 jam, berarti 23 jamnya adalah ruang iblis untuk menyesatkan seseorang. Maka iblis sudah berjanji dalam Al-Quran, yang tidak bisa dia sesatkan hanya orang-orang yang mukhlasin. Maksudnya adalah orang-orang yang niat hidupnya karena Allah, dan pengorbanan untuk mati pun karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ternyata tidak mudah. Tidak mudah untuk selamat dari iblis. Dibutuhkan keikhlasan yang luar biasa agar seseorang bisa selamat dari godaan iblis dan bala tentaranya. Maka di antara solusi terbaik untuk selamat dari penyimpangan atau kesesatan adalah seseorang berusaha mengikhlaskan niatnya setiap harinya. Dan ini adalah manfaat terbesar. Manfaat terbesar dari keikhlasan adalah seseorang diselamatkan dari godaan-godaan syaitan, diselamatkan dari godaan-godaan syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat yang ke-24, wa kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Maka demikianlah kata Allah, linasrifa anhu, kami selamatkan Yusuf, maksudnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kami selamatkan Nabi Yusuf dari kekejian, dari keburukan, yang mana Nabi Yusuf hampir-hampir saja berbuat perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dan kami selamatkan Yusuf itu ada sebabnya, kata Allah. Apa sebabnya? Min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf itu, kata Allah, adalah hamba kami yang mukhlis, yang ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan inilah keutamaan keikhlasan. Maka para nabi tidaklah ditolong karena Allah tanpa sebab. Allah menolong para nabi dan rasul, sebab utamanya adalah niat di dalam hati mereka yang penuh dengan keikhlasan, sehingga mereka diselamatkan dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan dan dosa. Dan ini di antara keutamaan yang pertama bagi seseorang yang ikhlas kepada Allah dalam seluruh waktunya, dalam seluruh ibadahnya, akan diselamatkan dari jerat-jerat syaitan. Kemudian yang kedua, bahwasanya barang siapa yang ingin menghilangkan kesedihan yang ada dalam hatinya, maka solusi terbaiknya adalah keikhlasan. Manusia hidup di dunia ini, yang paling mereka inginkan hanyalah satu sebenarnya. Disebutkan oleh Imam Ibn Hazm dalam kitab Al-Akhlaq wa Siyar, halaman 15 sampai 16.
Kata Imam Ibn Hazm rahimahullah, wa'lam, ketahuilah, anna nas, bahwasanya manusia, yuridun, mereka hanya menginginkan satu di kehidupan ini. Apa yang diinginkan manusia adalah mengusir kesedihan. Mengusir kesedihan. Ketika manusia mencari harta, apa tujuannya? Supaya hilang kesedihan. Karena umumnya kalau orang melarat itu sedih. Misalnya seseorang membeli tempat tinggal, maka untuk menghilangkan kesedihan, karena tinggal di lorong jembatan menyedihkan, maka semua aktivitas manusia di dunia ini tujuannya adalah mengusir kesedihan. Tetapi tidak ada yang lebih hebat dalam mengusir kesedihan daripada ikhlasulillah. Ikhlas hanya karena Allah. Dan ikhlas di sini maknanya luas. Bukan hanya ikhlas dalam ibadah, tapi ikhlas menghadapi musibah. Ketika dia tertimpa sakit, dia ikhlas menerima. Ketika dia mendapatkan kesulitan dalam masalahnya, dia ikhlas menerima dan menyerahkannya kepada Allah. Barang siapa yang ikhlas memasrahkan urusannya hanya kepada Allah dan sangat menerima pengaturan Allah dan ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka orang yang seperti ini orang yang jauh dari kesedihan. Bahkan justru terkadang musibah bagi orang yang ikhlas itu nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan belum beriman seseorang yang belum bisa menilai bahwasanya musibah itu nikmat. Belum beriman seseorang yang belum menilai atau tidak bisa menilai musibah itu adalah nikmat. Dan kalau kita saksikan di saat ini, umumnya kalau orang dapat musibah, jarang yang menganggap musibah itu nikmat. Tetapi dia anggap musibah itu azab, siksa dari Allah. Karena memang banyaknya dosa dan kurangnya keikhlasan niat yang ada di dalam hatinya. Maka barang siapa, kata Imam Ibn Hazm rahimahullah, yang ingin mengusir kesedihan, maka ikhlaskan niatnya, ikhlaskan apa yang dia lakukan, dan ikhlaskan atas apa yang seluruh menimpanya dalam perkara-perkara dunia ini. Ini solusi yang kedua. Bagi orang yang ingin hidup bahagia, harus ikhlas menerima apapun yang menimpa dirinya. Kemudian yang ketiga, solusi agar mendapatkan kemudahan hidup. Maka ikhlas ini merupakan solusi untuk mendapatkan kemudahan hidup. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia tujuan hidupnya, dunia tujuan beraktivitasnya, dunia tujuan yang hendak dia capai, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan cerai beraikan urusannya. Kita lihat ketika manusia itu niatnya dunia, Allah kasih waktu 24 jam sehari semalam. Kata Allah, Allah hancurkan waktu 24 jam itu. Allah cerai beraikan waktu 24 jam yang dia miliki. Tetapi seringnya manusia tidak merasa kalau waktu 24 jam sehari semalam yang dia miliki hancur bercerai-berai. Inilah yang lebih parahnya, tidak merasa. Padahal kalau dia ingin merasa sedikit saja, cobalah dia hitung 24 jam. Berapa jam yang dia gunakan untuk ibadah? Ternyata kalau di total hanya 1 jam yang dia pakai untuk ibadah. Maka 23 jamnya itu berarti bercerai-berai, berantakan, hanya menunggu hisab, menunggu perhitungan, dan hanya menunggu pertanggungjawaban karena dia telah membuat waktu 23 jamnya sia-sia. Maka benarlah, barang siapa yang himmahnya dunia, tidak akan barokah waktunya. Barang siapa yang tujuannya dunia,
tidak akan bermanfaat umurnya. Dan sungguh kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang niatnya karena dunia, kematian itu lebih baik baginya. Dikarenakan jika panjang umurnya, semakin memperbesar siksanya di hari kiamat, dan semakin memperbanyak dosanya, semakin bertumpuk di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan barang siapa yang niatnya bukan karena Allah, Allah jadikan kefakiran di pandangan kedua matanya. Wa man kanatil akhirah. Barang siapa yang hidupnya karena akhirah, niatnya karena Allah, bangun tidur bekerja karena Allah, sampai pun minum karena Allah, sampai pun makan karena Allah, dia mandi pun karena Allah, bahkan tidak lupa segala aktivitasnya karena Allah. Dikarenakan Allah berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Sehingga semua aktivitas yang ada dalam kehidupannya karena Allah. Maka Allah mengatakan jama'allahu lahu amrah. Maka Allah akan kumpulkan urusannya. Allah mudahkan dia. Allah tenangkan jiwanya. Kalau dia sakit, dia menerima, dia tenang. Kalau dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dapat musibah, dia pandang musibah itu nikmat yang tersembunyi. Maka sungguh kata Nabi, tidak ada perkara yang buruk menimpa orang beriman, yaitu orang-orang yang benar-benar ikhlas meniatkan kehidupannya lillahi tabaraka wa ta'ala, hanya untuk Allah jalla wa ala. Kemudian berikutnya, di antara solusi mendapatkan keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, adalah mengikhlaskan niat karena Allah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan didhaifkan oleh sebagian ulama, barang siapa kata Nabi yang menikah untuk mencari famor, maka Allah tidak akan menambah kecuali kehinaan. Barang siapa yang menikah karena ingin hartanya, tidak bertambah kecuali kemiskinan. Barang siapa yang menikah sekedar untuk mencari kedudukan, tidak bertambah kecuali kerendahan. Dan barang siapa kata Nabi yang menikah agar bisa menjaga pandangan, agar bisa menjaga kemaluan, dan untuk menyambung silaturahim, maka Allah akan barokahkan pernikahannya dan menjadi keluarga yang bahagia, harmonis. Maka dari hadis ini pentingnya keikhlasan dalam berumah tangga. Jika berumah tangga karena Allah, di antaranya karena menjaga pandangan, kemaluan, kehormatan, dan menyambung silaturahim, maka berkeluarga tadi menjadi keluarga yang barokah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, menjadi keluarga yang barokah. Maka solusi ketika seseorang mendapati di keluarganya mungkin banyak problematika, banyak keributan dalam rumah tangga, banyak percekcokan misalnya, atau banyak kesalahpahaman suami istri, maka kembalikan ke dasarnya. Dasarnya berumah tangga itu untuk menjaga kehormatan. Dasarnya berumah tangga itu adalah untuk menjaga kemaluannya. Dasarnya berumah tangga itu adalah untuk memperbanyak keturunan dan memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika niatnya benar dalam berumah tangga, maka akan jauh dari syaitan merusaknya. Maka ini solusi. Kalau ingin keluarga bahagia, maka cek kembali niatannya. Apa niat menikahnya? Kalau niat menikahnya sudah salah, di antaranya sekedar untuk mengikuti nafsu, sekedar memperturutkan nafsu saja, bukan karena Allah, dan tak ubahnya dengan Fir'aun juga demikian, Qarun pun demikian, sekadar memperturutkan nafsu, maka yang seperti ini umumnya
akan tidak lama hubungannya, ataupun kalau lama tidak bahagia dan tidak mendapatkan barakah dari Allah dalam keluarganya. Kemudian yang berikutnya, di antara solusi agar dimudahkan mencari nafkah, bahwasanya meniatkan dengan niat yang benar, mengikhlaskan karena Allah ketika menikah, itu solusi agar dimudahkan mencari rezeki yang halal. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ankihul ayyama minkumus salihin min ibadikum. Nikahkan orang sendirian di antara kalian atau budak-budak kalian, laki-laki maupun perempuan, jika mereka miskin disebabkan pernikahan itu, kata Allah, yughnihumullah, Allah akan mencukupkannya. Maka dikatakan oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, bahwasanya pernikahan jika diniatkan karena Allah akan menyebabkan dimudahkan mendapatkan rezeki atau kecukupan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Maka niatkanlah pernikahan kita semua atau kaum muslimin seluruhnya, niatkan pernikahannya karena Allah. Karena sesuatu yang karena Allah akan dimudahkan mendapatkan solusi-solusi terbaik, yang pastinya solusi yang menambah keberkahan dan menambah dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang berikutnya, solusi seseorang ketika ingin mendapatkan pertolongan di kala sulit adalah mengikhlaskan niatnya karena Allah dalam seluruh amal solehnya, dalam seluruh kebaikan-kebaikannya. Jangan dia niatkan karena manusia, karena pada hakikatnya hanya Allah lah yang mampu memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, Rasulullah pernah mengisahkan tentang 3 orang. Yang 3 orang ini terjebak di dalam gua. 3 orang ini terjebak di dalam gua yang pintu guanya tertutup oleh batu. Yang akhirnya mereka 3 orang ini yang terjebak dalam gua tidak bisa meloloskan diri dikarenakan sangat besarnya batu yang menutupi pintu gua. Maka 3 orang ini merasa putus asa, bingung, batunya didorong tidak bisa bergeser. Sementara mereka hanya bertiga, apalah kekuatan 3 orang untuk mendorong batu yang besar yang menutupi pintu gua. Maka akhirnya mereka teringat kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya orang yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, aku dulu memiliki orang tua dan sangat berbakti padanya, sangat berbakti kepada orang tuaku, dan aku lakukan karenamu ya Allah. Maka kalau memang itu karenamu, maka selamatkanlah kami dari gua yang terjebak ini. Maka akhirnya batu itu bergeser dengan sendirinya. Kemudian orang yang kedua mengatakan, ya Allah, dulu aku ingin berzina, tetapi karena takut kepadamu aku urungkan niatnya. Kalau memang aku meninggalkan zina karena ikhlas karenamu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari gua ini. Maka bergeser sedikit lagi batunya. Maka orang yang ketiga mengatakan, ya Allah, aku dulu pernah membayar upah yang mana upahnya ini sudah menjadi ratusan ekor kambing. Ketika ada pegawaiku meminta upahnya, maka aku mengatakan kepadanya bahwasanya upahmu sudah kubelikan kambing dan sudah berkembang biak sampai banyak menjadi 1 lembah. Sekarang ambillah seluruh upahmu ini.
Kalaulah aku melakukannya ikhlas karenamu ya Allah, maka selamatkan kami dari gua ini. Maka akhirnya batu yang besar yang menutupi pintu gua itu bergeser, yang akhirnya mereka bisa keluar dari gua yang terjebak tadi. Kalau kita ingat, kalau kita baca kisah ini dan kita perhatikan baik-baik, semua kejadian ujung-ujungnya dikatakan jika kami melakukan ikhlas karenamu. Ternyata amalan yang menyelamatkan seseorang di dunia maupun di akhirat itu hanya amalan yang ikhlas, bukan banyaknya. Maka hendaknya kita perhatikan keikhlasan ini, karena ikhlaslah yang menolong seseorang, dan ikhlas itulah yang menjadikan amal itu menjadi sebab keselamatan fid dunya wal akhirah. Maka kajian tentang ikhlas ini hendaknya sering-sering diingat, karena betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena ikhlas. Betapa banyak pula amalan besar jadi tak bernilai karena tidak ikhlas. Maka apapun yang kita lakukan dari kehidupan dunia ini, mulai dari bangun tidurnya, berangkat ke tempat kerjanya, kemudian makannya, minumnya, mencari nafkah keluarga, kemudian lagi berteman, kemudian lagi melakukan aktivitas lainnya, hendaklah sesuatu itu diniatkan karena Allah. Apabila karena Allah, itulah yang sebenar-benarnya waktu yang barokah. Adapun waktu sekedar untuk kesenangan dunia yang bukan karena Allah, maka sungguh dia akan sirna. Dia akan sirna. Inilah beberapa solusi yang kita sebutkan. Solusi-solusi terbaik dari keikhlasan. Barang siapa yang ingin dimudahkan segala urusannya, ingin dimudahkan kesulitan-kesulitannya, maka tidak ada cara yang terbaik kecuali mengikhlaskan segala sesuatu yang dia lakukan di kehidupan dunia ini hanya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ingat bahwasanya hidup dunia ini tidaklah lama. Hidup di dunia tidaklah lama. Berbeda dengan hidup di alam kubur, ribuan tahun, bahkan bisa puluhan ribu tahun. Kita ingat Fir'aun. Fir'aun itu di dalam kuburnya sekarang tersiksa semenjak dia matinya. Udah ribuan tahun dia tersiksa. Udah puluhan ribu tahun dia tersiksa. Padahal dia melakukan dosa tidak nyampe 100 tahun. Tapi siksaannya ribuan tahun. Belum lagi menantinya siksa di alam barzakh, di alam kubur, di padang mahsyar 50 ribu tahun. Belum lagi menantinya siksa di hari kiamat, masuk neraka kekal abadi. Bayangkan, karena berbuat dosa yang kurang dari 100 tahun, dia disiksa jutaan bahkan miliaran tahun lamanya. Maka hendaknya kita sadari, hidup di dunia ini hanyalah ujian. Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Dan orang yang paling baik amalnya adalah orang yang paling ikhlas dan paling mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang singkat ini mengingatkan kita kembali tentang keikhlasan dan pentingnya keikhlasan. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.